pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 28 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah Aceh bersama BI dorong kolaborasi pemulihan ekonomi pasca bencana. Pemuda di Aceh Singkil demo tuntut realisasi CRS perusahaan dan kerusakan lingkungan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pemerintah Aceh bersama Bank Indonesia dorong kolaborasi pemulihan ekonomi pasca bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini menyebut berbagai upaya dapat dilakukan dalam pemulihan pasca bencana, terutama melalui pengendalian inflasi, yakni kenaikan harga barang dan jasa, meliputi kerjasama antar daerah sehingga pasokan barang berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sinergi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) perlu diperkuat, serta fasilitasi distribusi pangan (FDP). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan Aceh Economic Forum yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Road to Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) bertema akselerasi pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana di tengah ketidakpastian global yang semakin menguat di AAC Dayan Daud, Universitas Syah Kuala USK Kota Banda Aceh pada Senin 27 April 2026. Tadi kita belum ke tahap normal lagi, tapi masih menuju ke normal. Di 2027 harapan kami kalau semua dalam kondisi baik, tidak ada bencana lanjutan, insya Allah pertumbuhan kita akan kembali normal seperti sebelum terjadi bencana. Pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh Teku Robi Irza turut menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi pasca bencana. Saya ingin menegaskan, pengendalian inflasi bukan hanya urusan TPID atau satu instansi tertentu, tetapi tanggung jawab seluruh pihak karena inflasi pada akhirnya menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan dapur rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mempercepat progres rekonstruksi jalur distribusi utama melalui prioritasi koridor dan peningkatan kualitas infrastruktur. Selanjutnya mempercepat rehabilitasi lahan pertanian untuk mendorong sektor pertanian dan pengendalian inflasi. Langkah strategis lain adalah menjadikan proyek rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas umum sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kinerja investasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyalurkan bantuan dana kepada siswa yang menjadi korban kebakaran di Kampung Ili, Pangoraya, Kota Banda Aceh. Informasi selengkapnya
Dilaporkan Cindy Novita. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyerahkan bantuan kepada seorang siswa yang terdampak musibah kebakaran yang menghanguskan rumahnya pada 16 April lalu. Penyerahan bantuan dilakukan langsung kepada orang tua siswa di lokasi rumah yang terbakar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program kepedulian terhadap siswa yang mengalami musibah, dengan melibatkan partisipasi pelajar dari berbagai sekolah di Kota Banda Aceh. Kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh memang ada satu program saling membantu. Pada saat nanti ada siswa-siswi kita yang mengalami musibah seperti kebakaran seperti ini, banjiran dan yang lain-lainnya, itu ada bantuan yang diberikan oleh kawan-kawan siswa lain seluruh Kota Banda Aceh, baik itu tingkat TK, SD maupun tingkat SMP. Ia menegaskan penyaluran bantuan diawali dengan laporan dari pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses verifikasi sebelum bantuan diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada siswa yang bersangkutan. Menurut Sulaiman, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga sekaligus memastikan musibah yang dialami tidak mengganggu proses pendidikan siswa. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam mendukung keberlangsungan pendidikan, terutama bagi siswa yang tengah menghadapi kondisi darurat, agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa hambatan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh menggelar Aceh Economic Forum 27 April 2026 sebagai bagian dari rangkaian The Road to Festival Ekonomi Syariah. Festival ini mengangkat tema akselerasi pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana di tengah ketidakpastian global yang semakin menguat. Berikut laporan Sarah Triandini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh menggelar Aceh Economic Forum pada 27 April 2026 sebagai bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini menyampaikan kondisi ekonomi Aceh pada triwulan 4 2025 mengalami penurunan yang cukup dalam. Atas dasar itu, festival ini mengangkat tema akselerasi pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana di tengah ketidakpastian global yang semakin menguat. Kita tahu bersama di triwulan 4 2025 ini memang kita melihat ekonomi kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Makanya untuk itu dalam kesempatan ini, dalam Aceh Economic Forum ini, tema yang diambil adalah akselerasi pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mendorong pemulihan ekonomi Aceh berbasis ekonomi syariah, serta upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi di Aceh. Dari Banda Aceh, Sarah Triandini melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Program makan bergizi gratis dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar. Program makan bergizi gratis MBG dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat. Namun di balik peluang tersebut terdapat risiko inflasi yang perlu diantisipasi sejak dini. Pengamat ekonomi syariah Profesor Afridar menyebutkan bahwa meningkatnya permintaan terhadap berbagai kebutuhan seperti bahan makanan, telur, dan daging ayam menjadi konsekuensi dari bergeliatnya aktivitas ekonomi akibat program tersebut. Menurutnya, kondisi ini dapat berdampak positif jika mampu dimanfaatkan dengan baik, terutama dengan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala, Afridar mengingatkan bahwa lonjakan permintaan tanpa diimbangi ketersediaan barang dapat memicu kenaikan harga. Secara teori, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan akan mendorong terjadinya inflasi. Itu tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, akan meningkatkan ataupun menekan tingkat
kemiskinan di kita. Itu yang dari sisi yang positif. Kalau kita kaitkan dengan inflasi, ini akan terjadi inflasi apabila kita tidak mampu menyiapkan itu. Permintaannya meningkat, tetapi barangnya itu tidak bertambah, tidak ada kesediaan. Itu akan terjadi secara teori, itu akan meningkatkan inflasi. Ia juga mempertanyakan kesiapan dalam mengantisipasi kondisi tersebut, mengingat stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan di pasar. Oleh karena itu, Apridar menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program MBG agar dampak positifnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Program MBG ini sangatlah baik, namun harus dirancang dengan baik dan terukur, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memicu kenaikan harga yang berlebihan. Maimun Akbar melaporkan. Program Bantuan Keluarga Harapan atau PKH hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu sesuai standar nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Albar Maulana. Pemerintah menegaskan bahwa program Bantuan Keluarga Harapan atau PKH hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai keluarga kurang mampu sesuai standar nasional. Penjelasan ini disampaikan Amru Alba Abeko, seorang SDM PKH Aceh Utara, untuk meluruskan anggapan di tengah masyarakat jika siapapun yang tidak menerima PKH berarti dianggap sudah kaya. Menurutnya, bantuan penerima PKH tidak berdasarkan pada kepemilikan barang-barang tertentu seperti mobil, peralatan rumah tangga, atau lain sebagainya. Bantuan tunai memiliki syarat apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka tidak lagi layak mendapatkan PKH. Ia juga menyebutkan masih banyak masyarakat yang salah persepsi tentang kategori miskin, sehingga merasa berhak atas bantuan hanya karena tidak memiliki fasilitas tertentu di rumah. Untuk menerima PKH itu bukan berarti miskin dan yang tidak menerima udah kaya, bukan kayak begitu. Tetapi ada standar kan. Jadi kalau sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar itu tidak layak lagi dapat PKH. Jadi orang jangan bilang, saya Pak belum kaya, nggak punya mobil. Saya Pak kan rumah belum ada AC. AC itu bukan barang kebutuhan pokok. Yang disebut dengan tidak layak menerima PKH adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Bagaimana yang disebut dengan kebutuhan dasar? Makan, pakaian, tempat tinggal. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar yang menjadi indikator kelayakan PKH meliputi pemenuhan makan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak. Bila indikator tersebut sudah terpenuhi, maka keluarga tersebut tidak termasuk dalam kategori prioritas penerima PKH. Dengan adanya penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa program bantuan sosial diberikan secara terukur dan tepat sasaran, bukan berdasarkan keinginan individu, melainkan pada kriteria objektif yang telah ditetapkan. Demikian, Albar Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita bergerak menuju Melabuh. Perum Bulog Cabang Melabuh memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dengan total mencapai 5.170 ton yang tersimpan di sejumlah gudang. Berikut laporan Irham Syah. Perum Bulog Cabang Melabuh memastikan ketersediaan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dengan total mencapai 5.170 ton yang tersimpan di sejumlah gudang. Hal itu disampaikan pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh, M. Hafizuddin. Ia menyebutkan stok terbesar berada di gudang Gampung Darat sekitar 4.600 ton, disusul gudang di Desa Linggi, Kecamatan Semulu Timur, Kabupaten Semulu sebanyak 350 ton, serta tambahan 200 ton di gudang sewa di Kabupaten Nagan Raya. Untuk Aceh Barat, penyerapan gabah sampai dengan hari ini kami konfirmasi berjumlah sekitar 8.000 ton, di mana penyerapan itu kami kerjasamakan dengan teman-teman penggilingan padi lokal untuk mengolah menjadi gabah yang nantinya akan kita simpan di gudang kita. Untuk harga beras medium terpantau stabil, masih di harga kisaran 12.000 sampai dengan 13.000. Khusus SPHP kita harga di pasaran pada hari ini di angka 12.200. Distribusi beras SPHP sendiri dilakukan di 4 wilayah kerja Bulog Melabuh, yakni Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Semulu.
Hafizuddin juga mengatakan saat ini Bulog juga tengah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di 4 kabupaten tersebut guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan. Personel TNI Korem 012 Teku Umar Melabuh melaksanakan kegiatan rehabilitasi berbagai fasilitas di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Personil TNI dari Korem 012 Teku Umar Melabuh melaksanakan kegiatan rehabilitasi berbagai fasilitas di Dayah Istiqamatuddin Teku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut meliputi perbaikan sarana tempat pengajian, fasilitas kamar mandi atau MCK, pembangunan sumur bor, serta pembenahan ruangan bilik kamar bagi anak-anak Dayah tersebut. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI dalam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial masyarakat itu. Kondisi tempat untuk ibadahnya, kemudian juga kondisi airnya, saya kira lihat sangat kurang. Sehingga nanti kita coba untuk kita buat bangunan yang permanen, sehingga para santri, para nahdlatul tersebut nanti bisa lebih enak dalam pelaksanaan belajar maupun ilmu di tempat ini. Kemudian tempat-tempat ini juga nanti kita bangun di tempat tinggal mereka, ya, tempat tinggal juga tempat untuk mereka melaksanakan pengajian dan sembah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di Dayah itu. Pimpinan Panti Asuhan Istiqamatuddin Teku Umar Aceh Barat Muhammad Amin mengatakan dengan adanya program TNI, hal ini sangat membantu dengan adanya dukungan dari Danrem 012 Teku Umar Melabuh yang telah memfasilitasi rehab di Dayah tersebut. Alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Danrem, program dari Danrem, alhamdulillah anak-anak ini sudah ada tempat tidur, musala sudah disiapkan kembali, dibuat kembali. Ini kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Danrem Teku Umar Melabuh. Ia juga berharap sinergi antara TNI dan masyarakat hal ini terus berlanjut demi mendukung kesejahteraan anak-anak di Dayah lingkungan itu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh gelar operasi pasar termasuk di Kabupaten Bener Meriah. Beras, gula, minyak goreng, dan telur dapat dibeli dengan harga lebih murah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melaksanakan operasi pasar di kabupaten terdampak bencana, termasuk di Kabupaten Bener Meriah, yang bekerja sama dengan Bulog Takengon. PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah Rahmayanti mengatakan, pasar murah digelar pada 3 kecamatan, antara lain Kecamatan Bandar, Bukit, dan Pinturi Megayo selama 3 hari berturut-turut mulai 27 hingga 29 April 2026. Kegiatan itu katanya bertujuan meringankan beban masyarakat serta menjaga kestabilan harga bahan pokok di tengah kondisi pasca bencana saat ini. Kita akan menyurati masing-masing 3 kecamatannya langsung kepada Pak Camatnya, Pak. Terakhir Pak Camatnya yang mengumumkan kepada masyarakatnya dan masyarakatnya hadir di sini. Kita juga bekerja sama melalui Bulog agar semuanya dapat yang hadir, maka kita bagikan kupon, Bapak, sesuai paket yang disediakan. Disebutkan, komoditi yang disediakan pada setiap kecamatan diantaranya beras 6.000 kg, gula pasir 1.000 kg, minyak goreng 1.000 liter, dan telur 660 papan. Pantauan RRI, masyarakat begitu antusias membeli bahan pokok pada pasar murah tersebut dan mengaku merasa terbantu karena dapat membeli di bawah harga pasar. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah Aceh Tenggara matangkan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak tahap 2. Berikut laporan Sanusi.
Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahap 2 tahun 2026 di ruang Oprum Sikdakap Sempak kemarin. Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah pemetaan persiapan Pilkades yang akan diikuti oleh 116 desa di wilayah Aceh Tenggara. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan sehat yang lebih baik dan profesional. Untuk Pilkades langsung sekali ini tidak kita pungut bayaran bagi pendaftaran bagi. Bupati Fakri juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades kali ini tidak dibebankan biaya pendaftaran bagi para calon kepala desa guna menjamin proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari pungutan. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan Pilkades dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif dengan dukungan semua pihak. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di Kota Sabang mulai berdampak pada daya beli masyarakat. Lonjakan harga minyak goreng, gula, dan beberapa jenis beras membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional cenderung menurun sejak awal bulan. Selengkapnya dilaporkan Diah Nofritaria. Kenaikan harga bahan pokok mulai dirasakan masyarakat di Kota Sabang, terutama pada komoditas minyak goreng. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli warga sejak awal bulan April 2026. Pedagang Pasar Induk Kota Sabang Rijal menyebutkan sebagian bahan pokok masih relatif stabil, namun tekanan harga mulai terlihat pada beberapa komoditas penting. Ia menilai kenaikan ini membuat aktivitas jual beli di pasar menjadi lebih sepi. Harga gula pasir tetap per kilonya 20.000, sementara harga minyak curah per kilonya 23.000, harga minyak Sankur 1 liter 24.000, harga minyak Bimoli 24.000, harga minyak kita ada subsidi dari Bulog 15.700. Sementara yang ada kenaikan lagi harga beras ketan. Beras ketan dari harga sebelumnya per sak 520.000. Untuk hari ini harga per saknya 620.000. Ia menambahkan kenaikan cukup signifikan juga terjadi pada beras ketan yang naik dari Rp520.000 menjadi Rp620.000 per sak. Sementara itu beras premium masih bertahan di kisaran Rp235.000 per 15 kg. Serta untuk stok beras SPHP, pihaknya memastikan dalam kondisi stabil. Pedagang lainnya Supriyadi mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada minyak goreng kemasan dan gula pasir. Ia menyebut lonjakan harga ini mulai terjadi setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah dan terus bertahan hingga saat ini. Harga minyak santu lumayan harganya lumayan naik, sekitar yang 1 liter dulu jualnya sekitar 23 dan yang 2 liter sekarang sudah 48. Yang 1 liter dulu 23, sekarang 25. Yang 2 liter dulunya 45, sekarang 48. Gula dulu bisa kita jual 19.000 per kilonya. Sekarang ada kenaikan sekitar 21 atau 22. Minyak kira-kira setelah Lebaran. Dampak kenaikannya lumayan lah. Ia menambahkan kenaikan harga tersebut membuat masyarakat mulai beralih ke minyak kita yang mendapatkan subsidi dari Perum Bulog sehingga harga jual lebih terjangkau yaitu Rp16.000 per liter. Para pedagang berharap adanya langkah dari pemerintah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran. Diah Nofritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tuntut realisasi Corporate Social Responsibility atau CSR dan soroti aktivitas perusahaan yang dinilai merusak lingkungan. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Sejumlah pemuda yang tergabung ke dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM
menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Aceh Singkil Senin 27 April 2026. Mereka menuntut realisasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta menyoroti dugaan aktivitas perusahaan yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan. Aksi tersebut dilakukan usai peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Aceh Singkil. Masa sebelumnya yang juga menggelar orasi di depan Mapolres Aceh Singkil sebelum bergerak ke kantor Bupati. Koordinator aksi Masdi Munti mengatakan kedatangan mereka untuk mendesak perusahaan PT Napasindo agar segera merealisasikan kewajiban CSR kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sejumlah aktivitas perusahaan yang dianggap bermasalah. Tujuan kemarin untuk beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang disebabkan oleh perusahaan PT Napasindo. Yang pertama masalah CSR, yang kedua terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan tersebut, dan yang ketiga kerusakan daripada jalan yang ada di dua desa, yang pertama desa Sebatang dan desa Pertampakan. Hal itu pun yang menjadi kedatangan kami ke sini, karena kami juga hari ini perusahaan tersebut tidak peduli terhadap lingkungan dan sosial. Kemudian ia menambahkan, aktivitas perusahaan di sekitar desa Sebatang dan Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil diduga tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Bahkan keberadaan perusahaan tersebut dinilai belum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat. Selanjutnya dalam aksi tersebut, massa juga menuntut transparansi operasional dan perizinan perusahaan. Mereka meminta pemerintah Kabupaten Aceh Singkil serta aparat penegak hukum agar segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Bahkan, mereka meminta Bupati Aceh Singkil memanggil pimpinan PT Napasindo untuk memberikan klarifikasi. Akan tetapi, massa mengaku kecewa karena tidak mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati Aceh Singkil, sehingga ketidakhadiran kepala daerah itu dinilai sebagai bentuk kurangnya respon terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai bentuk tekanan, Masdi menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan skala yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Kemudian, ia juga menyebutkan aksi lanjutan direncanakan tidak akan digelar di kantor pemerintah, melainkan di lokasi jalan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan. Berdasarkan pantauan, aksi berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan, serta hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Napasindo maupun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa. Demikian Salihin Barus melaporkan. Pemerintah Kota Sebulu Salam menyerahkan 488 sertifikat plasma kepada warga Sultan Daulat guna memperkuat kemitraan ekonomi produktif antara masyarakat dengan perusahaan PT Laut Bangko. Sengkapnya dilaporkan Juprianto. 488 sertifikat plasma resmi diserahkan kepada masyarakat Desa Singgersing, Namo Budaya dan Batu Napal di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Sebulu Salam. Langkah ini menandai dimulainya babak baru kemitraan antara warga dengan perusahaan PT Laut Bangko guna mendorong ekonomi lokal. Realisasi program itu juga dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pihak perusahaan dengan 3 koperasi desa. Penyerahan sertifikat dilakukan di Aula Gedung Serbaguna Pendopo Wali Kota Sebulu Salam sebagai jaminan hak atas lahan bagi masyarakat penerima manfaat. Wali Kota Sebulu Salam Haji Rasid Bancin menyatakan bahwa program tersebut merupakan langkah nyata pemerintah agar investasi yang masuk tidak hanya dinikmati oleh korporasi. Ia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian utama dalam setiap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Kota Sebulu Salam. Proses berjalan seperti yang kami sampaikan dalam kata sambutan, karena menuju hari ini itu langkahnya sudah 1 tahun kita lakukan bersama dengan tim GTRA. Setelah nanti PT Laut Bangko ini pengawasannya juga tetap kita jalankan, kita optimalkan, lalu kita akan bisa menuju untuk PT selanjutnya. Mungkin ada PT MSB, atau PT yang lain yang ada HGU-nya di Kota Sebulu Salam, atau juga PT Asdal Prima Lestari. Sementara salah satu ketua koperasi dari Singgersing, Koperasi Al Baroqah, menyatakan terima kasih atas kepada pemerintah ataupun pihak terkait yang sudah meluangkan waktu untuk menyerahkan sertifikat tersebut. Harapan kami pada pemerintah ataupun pihak perusahaan, harapan kami ya, mudah-mudahan janganlah cuma launching aja, kita terus bersinergi untuk kedepannya bagaimana perusahaan plasma ini terjalan dengan baik, dan ini sebagai contoh kepada perusahaan yang ada di Kota Sebulu Salam. Dia berharap pada pemerintah ataupun perusahaan dengan dilakukannya penyerahan sertifikat tersebut tidak hanya secara seremonial tapi ke depan dapat bersinergi untuk bagaimana plasma dapat berjalan dengan baik. Demikian Juprianto
melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.